Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Senang berjumpa kembali di pagi yang indah ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 28 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam sorga, kami kembali bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas segala pemeliharaan yang Tuhan berikan sepanjang hari, sepanjang malam ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami kembali bersama-sama bersatu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya lewat firman ini kami semakin diteguhkan untuk terus menyembah Engkau, dimampukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 hingga ayat 18. Yang berbunyi, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelimuti mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Israel menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Tema renungan kita, krisis iman, kapatonganan tumarengko. Krisis adalah suatu keadaan yang diartikan suram, genting, terjadinya kemerosotan, hidup yang penuh kemelut. Keadaan seperti ini tentu tak seorang pun menginginkannya. Namun tak dapat pula dihindarkan ketika seorang mengabaikan hal-hal yang dapat menyebabkan situasi itu terjadi. Nabi Elia sedang diliputi krisis mental, bahkan iman. Padahal baru saja mengalahkan 450 nabi Baal.
Kemenangan itu segera disusul kekalahan karena ia mulai melangkah menurut apa yang dilihat matanya, bukan yang dilihat imannya. Kata-kata Isabel membuatnya sangat ketakutan. Ia melupakan perkataan-perkataan Tuhan sehingga ia segera menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri ke tempat yang sunyi. Dan di sana ia mau mati rasanya. Padahal bila sungguh-sungguh ia mau mati, Isabel dengan senang hati menolongnya untuk memenuhi hal itu. Perkataan Elia, "Ambillah nyawaku," merupakan pernyataan kebanggaan sekaligus menunjukkan kekalahan. Ia lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang memberi diri. Tuhan tahu situasinya. Ia mendatanginya dan memberinya penguatan dan kekuatan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadanya, sehingga oleh makanan yang Tuhan berikan, ia dapat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Krisis rohani bisa saja melanda siapapun. Hal itu terjadi jika kita mulai melupakan persekutuan dengan Tuhan, lalu melihat sesuatu menurut pandangan kita. Pandangan yang membawa ketakutan yang berlebihan. Ketakutan tersebut semakin lama semakin besar dan tak terpecahkan. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat kita hancur. Situasi tersebut dapat diatasi jika kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kuatkan kami, mampukan kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa selalu dekat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu merasakan apa yang kami alami saat ini, bahwa segala sesuatunya itu boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Dan di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang menikmati dan mensyukuri pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengimani bahwa semua itu karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit. Mari Tuhan menjamah mereka, kiranya dengan jamahan Tuhan dapat sembuh kembali, dapat bersuka cita kembali bersama-sama dengan keluarga. Tuhan memberkati obat, memberkati makanan yang dikonsumsinya ya Tuhan, agar mereka dapat sehat sempurna kembali. Begitu juga yang jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, bahkan yang dalam pergumulan kehidupan lainnya ya Tuhan. Kuatkan, nyatakanlah bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama mereka. Bagi umat-Mu yang bekerja, Tuhan memberkati, beri hikmat, kemampuan dalam bertanggung jawab di dalam tugas yang diembannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin negara, pejabat tinggi hingga ke pelosok desa. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, beri hikmat, beri kemampuan dalam menjalani tugas-tugas yang diembannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak telantar, anak-anak yatim piatu, untuk janda, duda ya Tuhan. Peliharalah kehidupan mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan dan kekuatan dan berkat-Mu yang selalu melimpah bagi mereka. Anak-anak kami yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dan sertai selalu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, sehingga dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang dalam bangku pendidikan, Tuhan tetap semangati agar tetap termotivasi dalam menjalankan proses belajar. Berkati cita-cita mereka Tuhan, dan ajar selalu untuk takut hanya kepada-Mu saja. Kami juga berdoa sehati untuk orang tua yang kami kasihi ya Tuhan. Di usianya yang indah,
Tuhan tetap pelihara dalam kasih Tuhan, sehingga mereka hanya menyandarkan kehidupannya hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dan ajarkanlah kami untuk tetap kuat iman kami. Kami merasakan bahwa Tuhan ada mengasihi kami, dan kami tetap menjalani kehidupan kami yang baru bersama-sama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah syafaat kami. Sempurnakanlah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.